Jaranan Senderewe adalah sebuah seni pertunjukan tradisional Jaran Kepang yang hampir mirip bentuk dan geraknya dengan seni jaranan yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Menurut catatan sejarah, seni pertunjukan jaranan mulai muncul kurang lebih pada abad 10. Tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan pembagian kerajaan Kahuripan menjadi dua. Bagian timur disebut Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan, dan sebelah barat Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahapura. Tak ubahnya dengan jaranan lainnya, jaranan Senderewe juga diperankan oleh beberapa pemain dengan menggunakan anyaman bambu yang dihias layaknya seorang kesatria menunggang kuda. Selain itu, jaranan Senderewe juga menggunakan pecut dan beberapa alat musik gamelan. Senderewe, sende itu adalah tanaman yang ubinya enak dimakan, tetapi kulitnya, daunnya, bahkan gagangnya itu bisa membuat orang gatal-gatal. Rewe dari kata rawe, iya dari tanaman rawe. Jadi rawe itu kalau kita kena kulit, itu mesti orang merasa gatal. Sehingga pengertian jaranan Senderewe itu, jaranan bila mana kesurupan, pola tingkahnya seperti orang kena gatal-gatal. Jadi polanya nggak karuan, nggak sampai nggak kontrol begitu. Pada sebuah pertunjukan jaranan Senderewe malam ini terlihat unik, di mana sebelum pertunjukan jaranan Senderewe berlangsung, seni tayub atau tayuban menjadi pembuka dalam pertunjukan ini, di mana seni tayub sendiri adalah seni tari yang dilakukan oleh wanita dan pria berpasang-pasangan. Masalah kedanyangan. Nah, kedanyangan waktu itu, kedanyangan senengannya tayub. Jadi tagak ditanggapnya tayub, engko masyarakat akeh sing nek musibah. Terus tagak ditanggapnya tayub, biasanya tandurannya masyarakat gak iso tukul, gak iso apik. Itu kebanyakan itu. Tapi ya sering, kejadian itu sering. Selanjutnya adalah beberapa gambuh atau pawang dari jaranan Senderewe ini mengadakan ritual memohon kepada Tuhan Yang Maha Agung agar dalam pertunjukan pada malam hari ini tidak ada halangan apapun. Dalam adegan ini, dengan penuh konsentrasi, sang gambuh menggerakkan pecut ke 4 penjuru arah. Dan terdengar suara pecut yang sangat keras, hingga membuat seluruh mata penonton terkesima. Kunci utama kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya lah. Kita memberikan 4 kiblat, 5 pancer. Nah, 4 kiblat itu kiblatnya 4. Ya, semuanya dari timur, Koetan. Kita panjatkan, kita minta kepada Tuhan. Sengkolo bilai sing arep sejo elek marang awake dhewe sak kumpulane dhewe sing Koetan. Urung sampai mlebu nang kalangan awake dhewe dilebur karo Gusti Allah, muga-muga balik ngetan. Terus sak terus sing kok kidul ben dibalekne karo sing gawe urip balik ngidul, aja sampai dadi cilakane pemintasan iki. Yang jelas itu kita mengambil makna atau kita meminta berdoa sama Tuhan, minta yang jelas minta keselamatan.
puji syukur sama Tuhan dengan adanya kita mencut 4 kiblat 5 pancer. Pancernya awake dhewe, Mas. Seni pertunjukan jaranan Senderewe ini mengkolaborasikan antara seni pertunjukan tradisional dengan modern, yaitu dengan memasukkan musik campur sari ataupun dangdut untuk mengikuti permintaan pasar. Kata senderewe, sente dan rawe ini sebenarnya memberikan pecandraan tentang bagaimana para pemain itu mencapai ekstase, mulai dari gerak, iringan, nah kemudian perilaku-perilaku estetika di dalam pertunjukan mereka. Ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau di jaranan Jawa, kesan magis itu sangat kuat, gitu ya. Nah, di jaranan Brem, kerampakan, kemudian kekuatan-kekuatan, keserempakan itu menjadi kuat itu ya. Tapi di Senderewe justru ekstase itu bagaimana dicapai dengan model-model dinamika gerakan tubuh, dinamika kerawitannya, sehingga di Senderewe kita bisa melihat unsur-unsur kesenian yang top masuk suatu saat menjadi jaranan campur sari. Nah, dangdutan masuk seperti itu. Ya banyak pilihan di dalam Senderewe. Karena apa? Ya, kita melihat bahwa untuk mencapai ekstase itu tidak hanya satu irama, tapi juga permainan-permainan yang lain yang bisa dicapai oleh sang pemain. Gitu. Seni gerak yang ritmis, dinamis, dan lebih agresif ini menjadikan sebuah tontonan ini terlihat sakral dan menakjubkan. Selain itu, untuk mengenang dari nilai sejarah terdahulu, para pujangga Jawa membuat suatu personifikasi atau sebuah sindiran kepada generasi selanjutnya untuk selalu mengagungkan jiwa kesatria dalam memayu hayuning bawono yang diimplementasikan dalam bentuk tari jaranan dengan atribut lengkap sebagai seorang kesatria. Pakem Kendrasar Kesuruhan dibuatlah candi di Sumberawan itu, yang candinya itu menyatu antara Buddha dan Dalam sebuah pertunjukan jaranan Senderewe ini, terdapat berbagai macam jenis sesaji. Dalam setiap pertunjukannya, sesaji, cok bakal, atau ubo rampe adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Di situ terdapat beraneka macam sesaji sebagai sarana untuk membuka pementasan jaranan. Dan gambuhlah yang sangat berperan dari sebelum pementasan jaranan berlangsung hingga pementasan. Itu masalah kebu rampe atau sajian itu sangat penting, Mas. Masalahnya apa? Kita kembalikan kepada adat kita. Kita orang Jawa, Mas. Kita mengundang, ya kan? Ada kembang goreh, ada kembang telon, ada kembang setaman. Itu yang untuk acara sesaji. Selesai terakhir dari pementasan, kita berdoa dan mengembalikan kita tasakuran. Duh Gusti matur suwun, anggen kula pentas dinten niki selamat mboten wonten alangan napa-napa. Yes, barang-barang sing teko kene aku wis gak istilahnya wis gak nggunakne sampean, ya wis mbaliko nang papane sampean. Dalam tradisi masyarakat Jawa, setiap mengawali sesuatu kegiatan selalu tidak meninggalkan dengan apa yang dimaksud ubo rampe sebagai sarana untuk tidak melecehkan alam semesta. Dalam bahasa filosofi Jawa disebut ora disii kerso atau tidak mendahului kehendak alam. Momentum ini selalu diterapkan kepada anak cucu
sebagai suatu komitmen yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Karena bentuk ungkapan masyarakat Jawa berfilosofi selalu berorientasi kepada dua kekuatan positif dan negatif yang selalu seimbang. Kesenian rakyat itu bahkan sampai saat ini belum bisa meninggalkan yang namanya ubo rampe sesaji itu. Itu tujuannya satu, ucapan selamat, ucapan syukur dan mohon keselamatan atas pertunjukan kesenian yang akan dilakukan itu. Sudah barang tentu hal itu sangat kuat sekali tumbuh subur di hati sanubari para pelaku-pelaku itu. Jadi sangat susah untuk meninggalkan yang sesuatu yang sudah diyakini. Tari jaranan dengan ubo rampe sakral ini selalu tidak meninggalkan bau asap harum, bunga melati, mawar, kenanga, yang kesemuanya itu adalah upaya mempercepat proses penghantaran gelombang frekuensi alfa mengarah kepada dimensi ruang bebas dan waktu. Dikarenakan seni jaranan Senderewe sendiri mengandung unsur magis yang sangat kuat dan selalu melibatkan dengan alam lain. Ubo rampe sebagai sarana untuk seseorang itu atau kelompok itu mempunyai tujuan menghadap Tuhan Yang Maha Esa melalui sarana-sarana itu. Artinya bahwa ada cok bakal. Artinya membakali bahwa orang hidup itu ada bakalnya mulai lahir, hidup, mati. Jadi itu cok bakal. Kemudian ada yang namanya beras. Beras diberi warna kuning, beras. Itu beras itu nama aja dengan Dewi Sri. Arti kehidupan bahwa orang hidup selalu menggunakan namanya bogo. Bogo itu makanan. Ada yang namanya pisang. Pisang, apalagi pisang rojo, bahwa orang dalam kehidupannya ada salah satu pemimpin raja dalam kehidupan ini. Raja yang kita sebagai orang hidup selalu taat, selalu hormat kepada raja atau pimpinan agama sekalipun, ini sebagai pedoman kita dalam kehidupan. Ini sebenarnya kaitannya refleksi bagaimana manusia itu harus membangun hubungan dengan lingkungannya. Manusia membangun hubungannya dengan leluhurnya. Bagaimana manusia membangun hubungannya dengan Tuhan. Nah, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ini yang sebenarnya kalau kita melihat sesaji itu ya, mulai dari jenis makanan ini horizontal. Ngomong kemakmuran, ngomong kerukunan, ngomong kedamaian hidup. Nah, kemudian yang vertikal bagaimana sih? Sebenarnya kita harus dekat dengan Tuhan, selalu ingat kepada tokoh-tokoh terdahulu, para pahlawan, kalau di dalam istilahnya danyang. Nah, danyang ini sebenarnya bukan setan, bukan iblis, ini adalah orang yang dihormati yang dulu mendirikan desa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu luruskan, sehingga ketika orang meletakkan sesaji ini sebenarnya refleksi penghormatan atas jasa-jasa mereka membuka desa. Oh, desa ini memang mereka yang buka yang pertama kali misalnya. Nah, hubungan-hubungan itu tercermin lewat ini, terefleksikan lewat sesaji tadi. Dalam setiap pementasan jaranan Senderewe berlangsung, ada beberapa hal yang unik. Selain para penari dan niyogo, ada beberapa sesepuh jaranan atau gambuh yang selalu ada pada saat pementasan berlangsung. Sebelum pementasan dimulai, sang gambuhlah yang membuka berlangsungnya pementasan jaranan. Kepiawaian sang gambuh akan terlihat ketika proses penggondisikan penonton untuk menjadi sebuah pertunjukan yang menakjubkan. Seorang gambuh idealnya harus bisa melihat alam lain serta memiliki basic supranatural.
di mana seorang gambuh juga bisa berkomunikasi dengan alam lain. Itu harus tanggap, ya. Terutama untuk gambuh itu harus tanggap. Posisi anak buah gimana, situasi keadaan penonton gimana, itu harus tanggap gambuh. Kalau nggak tanggap ya malum aja sampai jadi gambuh. Masalahnya apa? Gambuh itu sangat ya tadi ibaratnya kendaraan itu sopir. Mau dibawa kemana anak-anak itu tergantung sopirnya, tergantung gambuhnya itu. Di samping itu, gambuh adalah sosok yang memiliki daya mistis serta mengambil peran sebagai dalang pertunjukan sekaligus bertanggung jawab terhadap kesurupan. Sebelum pertunjukan dimulai, gambuhlah yang memimpin ritual doa serta menggelar sederet upacara. Keberadaan gambuh sangat menentukan juga dalam sebuah pagelaran atau pertunjukan jaranan. Karena keberadaannya fungsinya satu, ngayomi, bertanggung jawab semua sajian atau pertunjukan jaranan. Kedua, gambui. Nanti jika ada pelaku-pelaku jaranan itu ada yang kesurupan atau trans. Karena tidak ada yang bisa kecuali peran gambuh itu. Jaranan itu identik dengan magis, identik dengan sakral, identik dengan dadi, mendatangkan roh-roh halus di luar sepengetahuan kita. Ini yang tahu adalah gambuh. Sehingga di dalam kehidupan berkesenian jaranan itu ada yang ngemong. Gambuh itu artinya ngemong. Ngemong roh yang datang, yang masuk pada si pemain jaranan itu sendiri. Karena tanpa gambuh itu akan nyasar, Mas. Baik itu memasukkan roh halus kepada si pemain sampai pada mengambil kembali dari roh pemain itu sendiri. Ketika ekstase harus ada orang yang mampu mengendalikan itu, jadi mengendalikan ekstase itu, sehingga kemudian tidak lepas dari apa? Kemudian menjadi dibenturkan kepada wilayah-wilayah yang lain, misalnya wilayah kriminal, wilayah yang lainnya tidak. Sehingga apa? Gambuh ini sebenarnya perannya sangat penting, baik dari psikologi pemain maupun dari psikologi penonton. Ini kita tahu persis di dalam elit-elit Jawa sudah barang tentu ngomong saman, dukun gitu. Nah, gambuh ini memiliki peran penting di dalam mengendalikan itu. Karena sehingga dia seringkali diposisikan dia punya kemampuan supranatural. Nah, bolehlah orang mengatakan kita begitu, kita amini saja. Tapi sebenarnya bahwa dia memang punya perangkat pengetahuan, punya perangkat pengalaman batin, punya pengetahuan agama yang cukup, yang sehingga apa? Mampu mengendalikan ekstase pemainnya, mampu mengendalikan emosi-emosi penontonnya. Seni jaranan Senderewe identik dengan adanya trans atau kesurupan. Hal inilah salah satu bentuk penyajian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dalam atraksi ndadi atau kesurupan, penonton dapat menyaksikan para pemain jaranan yang menari tanpa mengenal rasa lelah. Tari jaranan Senderewe dengan ubo rampe sakral ini selalu tidak meninggalkan bau asap harum, bunga melati, mawar, kenanga, yang kesemuanya itu adalah upaya mempercepat proses penghantaran gelombang frekuensi alfa mengarah kepada dimensi ruang bebas dan waktu. Kesurupan itu bisa berangkat dari sepemainnya itu memang ada niatan. Dan niatan itu menyatu dengan gambuhnya. Sehingga roh yang didatangkan, roh halus itu cepat masuk kepada pelaku pemainnya itu sendiri. Ada semacam keteladanan bahwa
jaranan Kepang dengan begitu gerakannya yang indah, ini juga akan memperindah perilaku manusianya. Tetapi bila mana orang itu berperilaku kurang baik, akan berpolah tingkah seperti jaranan Kepang yang gatalnya yang bukan main itu. Mempererat persaudaraan, gotong royong. Karena dalam sebuah pertunjukan kesenian jaranan itu tidak membedakan mana pemain, mana penonton. Menyatu jadi satu. Kedua, yaitu saling tenggang rasa, saling hormat menghormati. Dan masih banyak lagi, khususnya dua hal ini yang sangat pada kesenian rakyat, khususnya jaranan Senterewe, itu sangat-sangat dipegang teguh. Selain itu, juga tanpa rasa takut memakan sesuatu yang tak lazim bagi orang kebanyakan. Peristiwa yang ditunjukkan lewat atraksi Ndadi ini sebagai media pertemuan mikrokosmos atau jagat alit dengan makrokosmos atau jagat ageng, yakni integrasi dunia manusia dengan dunia roh yang menyebabkan seorang manusia kehilangan kesadarannya. Artinya, para pemain jaranan Senterewe yang telah Ndadi ini secara tidak sadar dapat melakukan sesuatu yang tidak lumrah layaknya manusia pada umumnya. Kita istilahnya melestarikan budaya. Yang kedua itu juga merupakan jelas mata pencaharian. Ketiga itu alat pemersatu. Gimana sekarang dengan adanya jaranan, iki akhirnya kita bangga kompak, bangga kumpul, nggak ada pasti. Ini sebuah permainan. Ini sebuah permainan. Menghilangkan kesadaran egonya dan menggantikan dengan ego yang lain. Nah, ini proses ekstase yang sangat disadari oleh para pemain. Bagaimana ini sebenarnya wilayah katarsis. Bagaimana seorang pemain jaranan itu kemudian menjadikan orang takut, misalnya ketika dia makan silet, makan beling. Nah, kemudian dia memecahkan batu bata dengan kepalanya, memecahkan 10 genteng dengan kepalanya. Ini sebenarnya pameran-pameran kekuatan untuk mencapai penyelesaian masalah dengan cara yang sangat indah. Tidak ada bentrok fisik secara langsung kan, seperti itu yang sangat penting sebenarnya di dalam apa mengatasi permasalahan-permasalahan gangguan sosial. Jadi ketika satu desa itu punya pemain jaranan, gambungnya luar biasa, kemudian para pemainnya bisa memecahkan genting itu 20 sekaligus dengan kepalanya, orang juga mikir-mikir akan apa ngerampok atau maling di desanya, mikir-mikir iki. Iya kan, ini sebenarnya sebuah pameran kekuatan sebenarnya punya apa dampak kepada keamanan sosial, dampak terhadap apa terbangunnya integritas personal, seperti itu sebenarnya. Sampai sekarang pun jaranan Senterewe adalah sebuah tarian kuda lumping, juga berorientasi pada genus lokal suatu daerah yang mempunyai catatan sejarah dan legenda yang sudah mengakar pada generasi ke generasi sebagai tontonan yang mengandung sebuah sanepan, yaitu pesan moral.